questions and answers about LASIK. Kemudian nanti akan terbentuk flap. Nah, ketika flap pertanyaan mengenai larangan olahraga, kita nggak boleh kena air sama sekali. Pastikan pada intinya itu mengenai kandidat LASIK. Jadi teman-teman, untuk mempermudah, saya telah mengklasifikasikan pertanyaan yang sejenis. Lalu teman-teman, untuk pertanyaan batas usia LASIK, kemudian ukuran atau batas refraksi yaitu minus, plus, dan silindrisnya. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang lain, kalau misalnya minusnya itu tinggi gimana solusinya, dan itu mengenai kandidat LASIK. Untuk teman-teman yang mau melakukan LASIK, jadi kita tidak bisa datang kemudian dilakukan tindakan LASIK pada hari yang sama, karena harus melakukan berbagai tahap terlebih dahulu. Tahapnya itu adalah pemeriksaan pra-LASIK. Kandidat LASIK adalah pasien yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan LASIK. Nah, syaratnya ini yang menentukannya adalah dokter setelah kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ada beberapa tahap-tahap pemeriksaan pra-LASIK. Mungkin teman-teman bisa cek di video tentang cerita LASIK. Kalau misalnya hasil pemeriksaan itu minus mata, silindrisnya tinggi, sementara hasil tebal korneanya itu rendah, nah nanti dokter tidak menyarankan untuk melakukan tindakan LASIK metode mikrokeratom karena bakalan bersisa. So, kalau misalnya bersisa itu tidak akan maksimal ya. Untuk teman-teman yang mau melakukan LASIK metode mikrokeratom di tempat yang saya kemarin, yaitu Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan, tapi teman-teman itu berada atau berdomisili di luar kota Palembang dan daerahnya tuh jauh, namun kondisi mata teman-teman itu ukuran refraksinya, ukuran minus dan silindrisnya udah tinggi, coba nanti teman-teman melakukan pemeriksaan ukuran ulang di daerah tempat teman-teman tinggal, misalnya di dokter spesialis mata atau rumah sakit yang ada dokter spesialis mata. Sedikit berbagi cerita teman-teman, jadi kalau saya kemarin itu kondisinya atau kasus pada mata saya, ukuran refraksi ketika sebelum dilatasi pupil itu ukurannya min 7 dan silindrisnya itu min 2. Setelah dilatasi pupil atau dilakukan pelebaran pupil untuk meregangkan syaraf-syaraf matanya itu, ternyata minusnya itu berubah jadi min 4,5 dan silindrisnya itu min 1,5. Nah, pada mata yang normal itu harusnya sebelum dilatasi pupil dan setelah dilatasi pupil ukuran refraksinya itu harus sama. Jadi kalau dari awal min 7, harusnya setelah dilatasi pupil min 7. Nah, begitupun untuk silindrisnya. Kalau min 2, ya harusnya min 2 silindrisnya. Tapi pada saat itu, kondisi mata saya berubah. Dan dengan hasil yang berbeda ini, jadi pada saat kemarin pemeriksaan di bulan Mei tahun 2021, itu dokter serta petugas LASIK-nya kebingungan untuk membaca hasil yang sebenarnya itu ukuran refraksi saya yang mana, min 7 silindris min 2 atau min 4,5 silindrisnya min 1,5. That's why sih kata dokter, daripada nanti akan bersisa kalau misalnya kita ambil yang min 4,5 dan silindrisnya itu min 1,5, jadi dokter memutuskan untuk di cancel atau tidak dilakukan operasi LASIK. Di bulan Agustus tahun 2021 atau 3 bulan kemudian, saya melakukan pemeriksaan pra-LASIK lagi. Dan alhamdulillah, qadarullahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk minus mata saya turun, dan ketika dilakukan pemeriksaan itu hasil akhirnya adalah min 4,5 dan silindrisnya itu min 1,5 teman-teman. So, dari situ nanti dokter memutuskan untuk bisa dilakukan LASIK. Khusus
untuk teman-teman yang mau melakukan lasik tapi kondisi matanya misalnya minusnya udah tinggi di atas minus 8 bahkan mau minus 10, coba nanti teman-teman saya menyarankan untuk teman-teman melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pengukuran refraksi berapa minus, plus, dan silindersnya di tempat teman-teman masing-masing di rumah sakit terdekat yang ada dokter spesialis matanya. Kemudian teman-teman bisa konsul di sana dengan dokter yang bersangkutan. Kalau misalnya teman-teman untuk mengakuratkan ukuran refraksi tadi, coba nanti minta tolong ke dokter spesialis matanya diukur berapa ukuran minus, plus, dan silindersnya atau ukuran refraksinya sebelum dilatasi pupil dan setelah dilatasi pupil. Apakah sama ataukah berbeda? Terus kalau misalnya berbeda, coba nanti teman-teman coba cara saya untuk mengatasinya. Di next video saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana ikhtiar yang saya lakukan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk matanya, saraf-saraf matanya itu bisa normal kembali. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cerita selanjutnya, apa saja ikhtiar yang saya lakukan, jadi teman-teman silakan untuk diklik tombol lonceng yang ada di tombol subscribe itu. Nanti notifikasinya akan tersedia ketika saya mengupload video selanjutnya. So thank you for the watching. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. And the last I say, Alhamdulillahirabbil alamin. So sorry for the mistake because nobody's perfect. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.